Tuhan Yesus, Shalom. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saat ini, di sore hari ini, mari kita ambil waktu sejenak, kita memuji nama Tuhan, menyembah Dia. Karena kita bisa ada sampai saat ini bukan karena kuat gagahnya kita. Kita bisa sampai ada di bulan Agustus ini karena penyertaannya Tuhan Yesus. Karena penyertaan Tuhan begitu sempurna buat kita sekalian. Amin. Malam hari ini mari kita fokus menyenangkan hati Tuhan. Undang Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Rasakan indahnya hadiratnya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Engkau izinkan kami nikmati sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan pujian yang terbaik. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Biar Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Walaupun saat ini kami masih beribadah live streaming, tapi kami percaya Roh Kudus yang kami sembah hadir dimanapun itu. Hadir di rumah-rumah kami, hadir di gereja ini. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah di hari ini boleh ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari angkat pujian-Mu. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sungguh-sungguh menyembah Dia. Rasakan hadiratnya Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Mari rasakan indahnya hadirat Tuhan Yesus. Biar hadiratnya memenuhi kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masih semangat memuji Tuhan? Kita yang ada di rumah maupun kita yang ada di gereja, mari kita menunjukkan semangatnya kita menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Seluruh penjuru bumi memuji Dia. Mari ambil bagian kita. Naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Saat ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami ingin memberikan pujian yang terbaik. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang perkasa. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Sulit menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sulit menyembahnya. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian ini dengan penuh semangat. Sama-sama kita katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama siapa? Nama Yesus. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Sama-sama kita angkat pujian ini. Allahku dahsyat berkuasa. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan nama-Mu. Allahku, Dia berkuasa. Allahku
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Di nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, saat ini mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita renungkan hari-hari yang sudah berlalu, 1 minggu yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang menyakiti hatinya Tuhan Yesus. Saat ini mari kita datang sama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini mari kita membawa bangsa kita. Bangsa kita yang saat ini begitu banyak pergumulan, begitu banyak rintangan dan tantangan. Karena mungkin ada kesalahan dari bangsa ini, kesalahan pemerintah kita, atau bahkan mungkin kesalahan kita sebagai rakyat. Mari mengaku sama Tuhan Yesus malam hari ini. Sujud di hadapan Tuhan Yesus, rendahkan diri kita di hadapannya. Dan berdoa. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami ingin berbalik dari setiap jalan kami yang salah. Sebab hanya oleh anugerah-Mu, kita mengangkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kami umat-Mu, rendahkan diri. Ya Tuhan, sujud dan berdoa. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang ampuni kami Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Bapa pulihkan.
Biar Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami mengembalikan bangsa kami ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Kembali Indonesia, kembali Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini. Kami mengaku setiap salah, setiap dosa yang kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu. Di tengah-tengah permasalahan, di tengah-tengah pergumulan hidup saat ini Tuhan. Seringkali kami kecewa, kami meragukan Engkau Tuhan. Namun saat ini kami datang Tuhan, kami membuka diri kami di hadapan Tuhan Yesus. Biar Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu malam hari ini. Layakkan kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Layakkan kami disebut sebagai umat-Mu Tuhan. Bahkan malam hari ini kami membawa bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia. Setiap pergumulan, setiap permasalahan yang Engkau izinkan terjadi saat ini, kami percaya Tuhan, maka Engkau juga yang akan membawa kami keluar dari setiap pergumulan yang ada. Bahkan Engkau pula yang akan membawa kami untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mulai saat ini kami mempercayakan hidup kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang mengampuni, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan pulang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi umat yang diberkati dan menjadi berkat. Menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan diri, kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku
kekuatan kami, Engkau perlindungan kami Tuhan. Bagiku pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya mengundang kadim kita yang terkasih, Penatua Bapak Dr. Andes Boy Kesangian. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, inilah kami jamaat-Mu, anak-anak-Mu, pengikut-pengikut-Mu, kami gereja-Mu saat ini datang ke tempat ini, bahkan telah siap untuk mendengar firman Tuhan di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Bapa, satu hal yang kami ingin, kami ada di dalam gereja-Mu, kami ada di tengah-tengah gereja-Mu saat ini, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan boleh mengangkat firman menjadi satu kesaksian bagi kami untuk kami bawa dalam menjalani hidup ini, hari ini, besok, dan seterusnya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau beri hikmat, taruh hikmat di dalam pikiran, di dalam hati, supaya hamba benar-benar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa kata firman dan sesuai dengan kehendak-Mu yang kami akan sampaikan dan kami dengarkan bersama-sama. Berfirmanlah Engkau Tuhan sore dan malam hari ini. Kami yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing telah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bagi saudara-saudara yang singers maupun WL. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran. Keluaran pasal 20. Ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 20 dibaca ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di gereja ini dan di rumah. Diberi perikop ke-10
firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Janganlah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sampai di sana ayat-ayat yang merupakan pembacaan firman Tuhan di minggu yang berjalan ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Shalom, damai di hati. Saya baru kali ini berbicara di gereja ini sejak pandemi COVID-19 yang dimulai dari kira-kira bulan Maret dan sudah sampai Agustus ini masih ada
bahkan masih bertambah orang-orang yang terdampak COVID-19 Corona. Namun tidak mengapa, saudara-saudara, karena ini memang satu pandemi. Disebut pandemi karena dia cepat merambat ke seluruh bagian tubuh khususnya, dan hanya menghitung beberapa hari dia menggerogoti tubuh, paru khususnya dalam tubuh manusia. Dan ini sudah mendunia. Seluruh dunia telah terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Tapi saudara-saudara, tidak mengapa saya datang ke tempat ini tadi, saya mendengar sudah ada perkembangan di televisi bahwa penangkal virus pandemi ini sudah ada obatnya. Ini ditemukan oleh akademisi yang ada di Universitas Pajajaran. Dan mereka sudah meneliti selama beberapa bulan dan tinggal meminta izin dari POM obat-obatan untuk digunakan dan disebarluaskan, diberi izin. Dan katanya obat ini mampu untuk mengobati COVID-19 90%. Wah, luar biasa. Kalau 90%, sedang kita belum dapat obat-obatnya, sudah bisa mengobati. Dan kalau kita lihat di televisi, sudah banyak yang sembuh. Kalau dalam skop Indonesia, sudah banyak yang sembuh, tetapi juga memang yang meninggal juga termasuk banyak. Dan karena pandemi ini diteliti terus-menerus dan berkembang di beberapa daerah yang besar, dan itulah yang sementara dijejaki oleh pemerintah untuk dapat diobati. Nah, saudara-saudara, Indonesia ini juga besok akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kalau 50 tahun itu Mas Kang. Kalau 75 apa? Oh. Sama dengan Permatas tuh Kang kalau 75 tahun. Bayangkan saudara-saudara, Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Tetapi kalau negara-negara yang lain seperti Amerika Serikat sudah beratus-ratus, mereka sudah terlebih dahulu lahir
sebelum Indonesia. Jadi 75 tahun orang tentunya akan mengucapkan dirgahayu kepada bangsa Indonesia yang akan merayakan 75 tahun kemerdekaan besok. Jadi besok nanti sekalipun ada pandemi, tetapi di pusat akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dan sudah ditata dan diatur lewat protokol kesehatan. Jadi mungkin sudah ditata demikian rupa sehingga tidak akan ada terdampak COVID-19 pada acara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia sampai di daerah-daerah, bahkan kabupaten, kota, bahkan di kecamatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini semua tentunya karena diatur, ya, diatur baik oleh pemerintah maupun masyarakat agar supaya segala sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan sesuatu yang tidak aman akan menjadi aman karena ada aturan yang sudah ditetapkan. COVID-19 sudah diatur oleh pemerintah bahwa untuk mencegah penyebaran itu tentunya masyarakat atau umat manusia harus terlebih dahulu pakai masker sama dia ini. Kalau mau berjalan diatur pakai masker. Kalau mau pergi di tempat-tempat pertemuan umum, di mall, so ada di situ tempat cuci tangan dan so ada pengukur suhu tubuh. Kalau suhu tubuh di atas 38 Celcius, dosanya tidak saya masuk. Bahkan 37,9. Itu lalu waktu saya ke bank, ada yang mungkin sakit, ketika dia datang ke petugas ukur DP suhu, itu 37,9. 39 DP suhu. Dia bilang duduk dulu di luar, jangan dulu masuk. Mungkin pada waktu itu dia ada naik motor, kemudian dia turun di motor, dia langsung masuk, masih panas tuh tubuh. Petugas bilang duduk dulu. Ini diatur semua. Kalau tidak diatur, bangsa kita ini tidak ada hukum yang mengatur, maka tentunya dorang akan melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh hukum tentunya. Tetapi kalau ada hukum yang mengatur, maka segala sesuatu pasti akan menjadi teratur. Orang bangsa ini kalau tidak ada hukum mengatur mengenai kriminal, bukan sadiki itu orang mau pukul orang, tuh orang mau bunuh orang, manusia menghilangkan nyawa orang lain, padahal itu sudah dilarang. Alkitab melarang itu yang orang sudah baca tadi. Jangan menganiaya, jangan membunuh, jangan mengingini pun barang orang lain, itu so masuk di dalam hukum. Ya.
kalau tidak diatur bangsa kita ini. Bayangkan kalau tidak ada undang-undang undang-undang KPK misalnya. Banyak tuh yang korupsi. Tidak ada undang-undang mengenai korupsi. Oh, semua pejabat-pejabat yang mengatur mengenai keuangan, karena tidak ada undang-undang korupsi, dorang bisa berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti logo tikus menggerogoti. Dia bilang menggerogoti itu lemari kas sampai lubang. Karena ada peraturan, ada hukum, ada kaidah-kaidah, tetapi orang juga masih mau melakukan itu. Orang lihat banyak. So ada undang-undang korupsi, so ada undang-undang kriminal, tetapi undang-undang pidana masih banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, bahkan membunuh, memperkosa, menghilangkan nyawa orang lain. Nah, ini saudara-saudara, tabiat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita mau mengangkat, mau belajar dari firman Tuhan yang diangkat pada minggu yang berjalan ini dari kitab Keluaran. Kalau kitab Keluaran sama dengan kitab Exodus. Keluar. Bangsa Israel ini ketika mereka berada di Mesir, Tuhan yang mengatur segala, merencanakan segala sesuatu sehingga mereka boleh keluar dari tanah Mesir. Boleh eksodus, pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi tempat pemeliharaan Tuhan sendiri. Karena di tempat di Mesir tentunya mereka sendiri menjadi budak. Oleh karena itu Tuhan tidak mau melihat karakter-karakter seperti itu, manusia-manusia seperti itu, bangsa Mesir menjajah manusia atau bangsa Israel ini sama seperti binatang. Ya, sama seperti binatang. Padahal dorang manusia. Tuhan tidak mau melihat karakter-karakter seperti itu, mau menjajah manusia yang lain yang sebenarnya diangkat untuk menjadi manusia yang bermartabat, mempunyai nilai, mempunyai eksistensi yang tinggi, agar supaya dia akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Makanya Tuhan kasih keluar ini bangsa Israel. Namun saudara-saudara, setelah bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan kehidupan orang Israel ini, mereka tidak luput daripada kesalahan. Tuhan bilang jangan berbuat ini, mereka berbuat. Jangan berbuat itu, dilarang, tapi mereka berbuat. Bahkan mereka membuat patung-patung ukiran dan mereka menyembah patung itu. Padahal Tuhan sudah berapa kali katakan bahwa jangan kamu membuat ilah lain. Apapun yang ada yang serupa, mau menyerupai Allah. Baik di bumi, di langit, maupun di air. Jangan.
Tetapi ya, bangsa Israel ini memang saudara-saudara sudah tahu bagaimana karakter bangsa Israel ini sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan mengambil inisiatif, ini inisiatif dari Tuhan sendiri, Dia menurunkan 10 hukum Taurat yang torang so baca ini kok dikenal dengan 10 hukum Taurat. Jadi Tuhan panggil Pak Musa pas mereka berada di lingkungan bukit Gunung Sinai. Disitulah mereka berkemah. Kemudian Allah memanggil Musa untuk naik ke atas gunung. Karena Tuhan mau menurunkan 2 log batu yang berisi 10 hukum Taurat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, di minggu yang berjalan ini diatur tema hukum Tuhan sebagai pelita hidup. Sebagai pelita hidup bagi umat manusia yang percaya. Negara kita, saudara-saudara, ada hukum negara. Ada hukum manusia. Tetapi juga ada hukum Allah. Ya. Manusia boleh membuat satu peraturan kalau di keluarga bisa mengatur, membuat satu aturan, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kamu anak-anak, jangan kamu berbuat ini, jangan berbuat itu. Karena ketika kamu berbuat ini, orang ini akan menjadi celaka. Demikian juga dengan hukum Tuhan yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel. Orang bisa mau memperhatikan pembacaan yang orang so baca ini. Kalau di dalam pasal 1, dalam ayat 1, dikatakan lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di sini Allah mau mengatakan bahwa eksistensi, kekuasaannya ada di tangan Tuhan. Dia bukan mau memperkenalkan, tetapi dia mau menyampaikan bahwa dialah Tuhan yang harus diakui, diikuti. Apapun yang dia keluarkan, apapun yang dia sampaikan, itu merupakan perjanjian, aturan, ketetapan untuk ditaati, untuk dilakukan di dalam kehidupan. Di dalam ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini saudara-saudara yang saya sudah terangkan tadi. Jangan ada lagi. Dorang jaga baking itu patung-patung, ukiran, bahkan naga pun dibuat oleh mereka. Sehingga mereka menyembah. Allah bilang, jangan ada padamu Allah lain, hanya Tuhan yang kamu sembah. Tidak ada Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau ada di bumi, di bawah atau di dalam air, di bawah bumi. Dan jangan menyembah kepadanya.
jangan membuat. Ada saya punya teman, dia punya gambar. Dia di rumah. Ini cuma gambar, saudara-saudara. Sekalipun memang gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus. Dia taruh di atas meja kong dia sembah. Begini, gambar Tuhan Yesus. Orang ingin menyembah Allah yang hidup. Orang ingin menyembah Allah yang hidup, bukan menyembah yang mati-mati. Benda-benda yang tidak bergerak. Orang tahu Allah itu roh. Allah orang tidak bisa lihat, tetapi orang bisa rasakan bagaimana pengaruh Allah di dalam kehidupan kita. Tora boleh bangun pagi-pagi dalam keadaan sehat, itu karena pertolongan Tuhan. Orang bawa motor, bajalang, pergi ke tempat di mana kita menuju, sampai di sana dan sampai orang kembali dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, itu karena pertolongan Tuhan. Itulah yang orang harus lakukan dalam kehidupan kita. Dalam ayat 6 dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dia membenci orang yang tidak mau dengar-dengaran kepada perintahnya, tidak mau dengar kepada hukum-hukum ketetapan-ketetapannya, tetapi dia berkata, dia mengasihi orang-orang yang taat dan setia, berpegang teguh kepada perintah-perintahku, perintah-perintah Allah. Jadi ada dia jalan keluar di dalam ayat 6 situ. Dikatakan jangan ada padamu, jangan membuat bagimu patung, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dia mengasihi orang yang tetap setia dan taat berpegang teguh kepada perintah-perintahnya. Dikatakan dalam ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini saudara-saudara banyak yang terjadi. Ketika orang ada tasontong ke sana di batu, orang pe kaki. Sontong ke sana, ya Allah Tuhanku. Bataria nama Tuhan. Padahal Tuhan yang torang sembah itu benar-benar berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini saudara-saudara, baru dalam ayat ke-8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Seperti yang torang lakukan sore sampai malam ini, saudara-saudara. Torang menguduskan hari perhentian Allah. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Dia menjadikan binatang-binatang
pohon-pohon dan semua. Pada hari yang ketujuh dia berhenti dan dia menguduskan apa yang dia sudah ciptakan itu. Dia melakukan itu. Dia tidak bekerja terus, tetapi pada hari yang ketujuh dia berhenti. Cuma torang, saudara-saudara, mungkin torangnya tidak mengerti atau bagaimana, ya ada peraturan gereja. Setiap agama atau setiap denominasi itu ada ketentuan. Kalau di umat denominasi Advent dikatakan hari ketujuh itu hari Sabtu. Orang hari ketujuh itu ya hari Minggu. Berbeda, saudara-saudara. Tapi orang tidak mau melihat perbedaan itu. Orang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kuduskanlah hari Tuhan, hari Sabat. Dia mau hari Sabtu, dia mau hari Minggu. Yang penting di sini hati yang mau menguduskan itu. Orang kuat ya memang mau menguduskan, tetapi orang pepikiran ada di tempat lain atau di mall, lebih mau mengunjungi tempat-tempat belanja daripada menguduskan hari Tuhan. Itu bukan ada di sini atau ada di tempat-tempat yang lain, saudara-saudara. Mereka lebih mau mementingkan mereka hadir di tempat-tempat persekutuan di luar ibadah. Itulah yang mereka suka dan mereka mau mengunjungi itu daripada berhenti sejenak menguduskan hari Tuhan, hari perhentian. Orang bilang res. Kalau res itu sama dengan mau mengembalikan stamina kita. Mengembalikan stamina kita yang suka keluar selama 6 hari. Torang sujud menyembah Tuhan, torang res sejenak, tidak bekerja, dikatakan di sini tidak melakukan pekerjaan. Torang res dan torang mau menerima firman Tuhan lewat satu persekutuan ibadah itu sendiri. Cuma berbeda kalau apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius. Dia melihat ada yang mau beribadah, kemudian dia melihat ada orang yang celaka. Celaka. Karena kecelakaannya tidak mau menolong orang yang sedang dalam kecelakaan. Mereka mau pergi ke ibadah. Tapi Tuhan Yesus berkata lain. Tolonglah orang yang mengalami kecelakaan itu. Mengasihi orang lain. Memang itulah kunci daripada iman percaya bagi umat manusia. Jangan orang disebut orang yang percaya, pengikut Kristus, orang lihat orang yang ada jatuh, orang cuma lewat dan orang kasih biar dia menderita karena celaka. Nah, itu bukan orang Kristen namanya. Orang menolong, Tuhan melihat isi hati kita. Apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Tuhan melihat itu semua. Mengasihi sesama. Orang punya iman yang besar, tapi orang tidak mau mengampuni orang lain, itu sama dengan bohong, saudara-saudara.
Jadi Tuhan memberkati ciptaannya dan dia berhenti sejenak untuk menguduskan apa yang dia ciptakan itu, dan dia menguduskan itu sehingga disebut kuduskanlah hari Tuhan. Dan dia berhenti sejenak. Dan dikatakan di dalam ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam 10 hukum Taurat yang torang so baca ini, disimpulkan oleh Yesus Kristus hanya 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum Taurat, hukum ini tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus sudah menyimpulkan itu semua. Jadi mengasihi orang tua adalah merupakan satu kewajiban kalau kita sebagai anak. Nanti orang dikatakan, oh tidak menghormati orang tua, ini manusia atau anak durhaka. Jangan seperti itu, saudara-saudara. Orang tua sudah memelihara anaknya dari kecil, sejak dari kandungan, sehingga dia boleh melahirkan, dan dia boleh membesarkan, menyekolahkan, dan dia boleh mengurus menjadi dewasa sampai kawin. Setelah besar, dia tidak menghormati orang tua. Jadi dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, dan hamba laki-laki atau hamba perempuan atau lembu, keledai, apapun yang dipunyai sesama. Ini saudara-saudara mengasihi sesama. Tuhan Yesus sudah menyimpulkan itu. Kalau torang mengasihi sesama manusia, torang sudah menyimpulkan itu dalam kasih terhadap sesama manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, kitab Keluaran ini telah menjelaskan mengenai hukum Taurat itu, yang kalau anak-anak sekolah minggu, dorang so banyak tahu, so banyak belajar mengenai ke-10 hukum Taurat ini. Ini hanya mengulangi saja, dan 10 hukum ini juga diulang di kitab Ulangan pasal 5. Jadi ada diulang di pasal 5, Ulangan pasal 5. Orang boleh baca itu, Ulangan pasal 5. Diulang lagi, ini kitab Keluaran 20 ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari di sini, saudara-saudara, memang banyak, saudara-saudara. Karena itu Allah sendiri dalam Yesus Kristus sudah menyimpulkan itu 2, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Kalau torang mau mengasihi Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Beribadah kepadanya. Kalaupun memang jangan ada kok seperti itu, apa dia bilang, aduh kita mau pi ibadah mar, hujan keras. Hujan keras, ya. Kalau saya bilang begitu ya sudah. Padahal hujan panas itu so ada DP
DP payung. So ada DP aturan. Tentu kalau hujan ya ada payung. Kalau panas juga ada payung. Ya begitulah. Kalau dia sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka tentunya dia tidak akan putus asa. Dia mencari apapun yang dia boleh jadikan sebagai alat untuk menguduskan hari Tuhan. Kalau orang tetap datang ke gereja, ada DP berkat. Tidak mungkin kalau orang datang ke gereja cuma di bulan-bulan ini pandemi, orang tidak bisa ke gereja. Tetapi yang namanya beribadah itu di rumah pun orang boleh beribadah. Orang boleh beribadah di rumah, mengasihi Tuhan seperti itu. Dan mengasihi manusia, orang lain, orang tetap ada di dalam persekutuan dengan orang lain. Tadi saya sudah jelaskan, kalau ada yang kekurangan, orang bantu, orang tolong. Kalau ada yang sakit, orang doakan. Kalau ada yang kurang mampu, orang berikan semangat. Nah, itu dengan sendirinya orang mau melakukan kehendak Tuhan mengasihi sesama. Saya akan kunci dengan satu apa yang saya baca menjadi satu pelajaran bagi kita. Ini ada nenek. Ini nenek, dia cucu-cucu ada berapa? Pulang sekolah, ini cucu-cucu ini dia berkata kepada DP nenek, "Oma, nenek, oma kan sering ke gereja." Dia bilang, "Iyo nak, iyo cucu. No kalau sering ke gereja apa dang tuh nenek jaga dengar di gereja?" Ya tentu firman Tuhan. Apa nenek hafal apa tuh khotbah yang pendeta ada kasih? Tidak. Kita tidak tahu. Dia bilang, tidak tahu. No kalau begitu mau bagi apa dang nenek selalu pergi gereja? Yaitu untuk menguduskan hari Tuhan. Kalau nyak mengerti apa tuh pendeta ada kasih lewat khotbah, mau bikin apa jaga pergi-pergi di gereja? So pasti ini nenek ada dengar-dengar, ini cucu ada bilang-bilang. Dia bilang, "Oh cucu mari datang kemari." Dia panggil keluar, kong dia suruh ini cucu, "Coba ambil kemari nenek petas." "Ada di mana itu nenek?" "Ada di kamar." Oh, cucu lari ambil tuh tas. "Kong, ini mau bikin apa ini tas ini?" "Ini tas ini so robe-robe." Sekarang coba nganapi bawa di tempat air, ada air di loyang, kok ngana isi kemari air itu. Ngana isi kemari air itu. Oh, dia bawa. Mau bikin apa ini tas lubangnya nak mau dapat air ini. Pergi jo apa yang nenek ada perintah. Kemudian dia pergi bawa. Setelah ini dia picolo di air, kong dia ambil kemari itu. Dia bawa laju-laju pak nenek. Soalnya tidak ada air di tas. Dia bilang, "Ini nenek, tas, tidak ada air." Nenek bilang, "Itu noh yang kita mau terangkan pangoni cucu-cucu. Ini tas ini memang sorobe. Tidak bisa tampung air. Tetapi ketika ngoni pibawa di air, ini taso jadi bersih. Ini taso bersih. Soalnya tidak kotor lagi." Sama dengan nenek. Nenek pergi di gereja, bukan tidak ada manfaat apa-apa, tetapi nenek pergi di gereja ada dapat manfaat, yaitu firman Tuhan. Sama dengan itu tas. Itu so bersih. Soalnya tidak kotor lagi itu tas.
Jadi torang datang terus-menerus di dalam persekutuan ibadah gereja, torang pe hati menjadi bersih, torang pe iman menjadi bagus, menjadi tumbuh dan berkembang. Dan pada akhirnya torang pe hidup akan ada sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah maupun yang di gereja, demikianlah kita sudah mendengarkan serta merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman ini tidak akan lalu begitu saja, namun akan menjadi suluh dan pedoman kita dalam melangkah di hari-hari ke depan. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Dengan penuh semangat kita mengangkat pujian ini dalam rangka kita menyongsong hari kemerdekaan 17 Agustus. Mari kita nyatakan bersama-sama. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanku. Biar saja ku tak sehebat batu karang, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Mari sekali lagi dengan penuh semangat kita mengangkat pujian ini. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanku. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu.
Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa kepada Tuhan Yesus malam hari ini. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna untuk bangsa kita. Walaupun begitu banyak permasalahan, walaupun begitu banyak problema, tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi Indonesia. Saat ini kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Karena kami percaya rencanamu, rancanganmu adalah yang mulia. Rencanganmu adalah yang terbaik Tuhan. Kami percaya ketika Engkau mengizinkan bangsa kami Tuhan untuk mengalami pandemi ini, maka Engkau pula yang akan membawa kami keluar. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan. Yes. Dan mengubahkan negeri kami Indonesia. Namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Kami mengucapkan berkat bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami Indonesia. Namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa
namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, karena Engkau patut menerima kekudusan dari kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Tuhan yang kami sembah setiap saat, setiap waktu. Kami ingin selalu ada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sekalipun dalam pandemi COVID saat ini Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah persekutuan ibadah. Baik di gereja ini, sebagian yang ada saat ini, maupun yang ada di rumah, yang sementara dan sedang mengikuti ibadah. Tuhan, biar Tuhan berkati kami semua. Kuatkan kami, berikan semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan ini, hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan. Biar kami dikuatkan oleh kekuatan yang berasal daripadamu. Kami tidak akan bertanya kepada orang lain, tetapi kami hanya tersungkur dan mau bertanya dan mengagungkan hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak membuat hal-hal ilah-ilah lain di dalam kehidupan kami, tetapi kami hanya percaya satu-satunya Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang kami percaya dan kami sembah dan kami imani bersama. Terima kasih banyak Bapa, firman-Mu telah diperdengarkan pada malam hari ini. Berkatilah firman ini dan berikanlah itu, meteraikan itu dalam hati dan pikiran, supaya kami boleh membawa firman itu menjadi terang bagi kehidupan kami, supaya kalau ada firman di dalam hati dan pikiran kami, kami tidak akan salah jalan. Kami tidak akan ke samping kiri, ke samping kanan, tetapi kami hanya percaya hanya kepada Kristus Tuhan kami. Dan kami menyerahkan kehidupan seantero seluruh eksistensi daripada kehidupan kami. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang penuh kasih. Diberkatilah kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Berkati mata pencarian mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, biar mereka selalu boleh bekerja dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Biar mereka boleh bekerja dengan baik, yang di dalamnya mereka boleh mendapatkan berkat yang boleh menjadikan kebutuhan kehidupan keluarga mereka boleh terjamin oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati mata pencarian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk badan pekerja Majelis Jemaat Hosana Wawonasa, mulai dari Ketua Bapak Pendeta Junior Sangande STH. Diberkatilah dia bersama keluarga, di mana dia selalu mau membawa jemaat kami untuk ada di dalam persekutuan ibadah seperti pada malam hari ini. Diberkatilah dia, kuatkan kesehatan, umur panjang menjadi bagian dalam kehidupannya, dan diberkati keluarga, istri, anak-anak, orang tua. Demikian juga untuk badan pekerja yang lain, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota, semua Tuhan, hamba mau taruh mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka sudah bekerja
untuk melakukan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Diberkatilah mereka semua bersama dengan keluarga. Hamba mau berdoa untuk para majelis Penatua Samas kolom 1, kolom 2, kolom 3, semua Tuhan diberkatilah mereka bersama dengan keluarga. Demikian juga untuk para pimpinan Penatua Bipra, Bapak Ibu pemuda remaja, anak sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan dalam tugas pelayanan yang telah mereka berikan. Biar semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan berkatilah keluarga mereka masing-masing. Hamba juga mau membawa dalam doa untuk penasehat Majelis Jemaat Bapak Dr. Andes PS Larage bersama Bapak Pendeta Romi Larage. Diberkatilah mereka itu. Diberkati juga para lanjut usia, orang-orang yang sudah lanjut usia yang ada di jemaat kami di kolom 1, 2, dan 3. Semua Tuhan, kami tahu mereka sudah lanjut usia, tetapi berikanlah mereka semangat untuk melayani Engkau, memberi diri mereka untuk dijadikan sebagai alat-Mu, menjadi kesaksian bagi kami bahwa sekalipun mereka tua, tetapi semangat untuk beribadah tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba juga mau membawa dalam doa orang-orang yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Diberkatilah sukacita mereka. Mereka berhari ulang tahun karena pertolongan-Mu Tuhan. Biar senantiasa Engkau memberkati keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun. Tetapi juga ada keluarga-keluarga anggota jemaat yang ada dalam pergumulan sakit, ada di dalam pergumulan karena keluarga mereka masing-masing Tuhan, anak-anak, ayah, ibu, orang tua, ada di dalam hubungan yang tidak harmonis. Biar Tuhan Engkau jamah satu persatu. Engkau beri sukacita, damai sejahtera daripada-Mu, hikmat supaya mereka dapat berpikir mana yang baik, mana yang benar, menurut kata Tuhan, bukan menurut kata mereka sendiri. Hamba mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Pemerintah bangsa dan negara, Tuhan Engkau berkati presiden dan wakil presiden, para menteri, semua Tuhan. Engkau berkati mereka dalam melaksanakan tugas kenegaraan yang besok kami semua bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Engkau berkati pemerintah bangsa dan negara, baik masyarakat semua. Biar Tuhan sendirilah yang akan memberikan semangat kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah yang menangani masalah COVID-19, para dokter, para petugas medis, apapun yang mereka telah bentuk yang menangani masalah corona COVID-19 ini, Tuhan, mari Engkau berkati mereka, kuat dan sehat terus Engkau berikan kepada mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas pemeliharaan kesehatan yang sudah mereka jalankan ini. Terima kasih banyak Bapa. Hamba mau berdoa khususnya rekan-rekan kami yang hadir saat ini di tempat ini. Mereka sudah menjalankan tugas sebagai pemusik, sebagai WL, sebagai singers, pengatur LCD, media sosial yang ada. Mereka sudah menata itu semua sehingga firman bisa disebarluaskan kepada seluruh anggota jemaat khususnya. Tuhan berkati mereka semua.
Kalau mereka sudah berkeluarga, diberkatilah keluarga mereka. Mereka yang belum berkeluarga Tuhan, diberkatilah secara pribadi bersama dengan orang tua mereka. Terima kasih banyak Bapak Yan Lesawengen juga salah seorang lansia yang boleh hadir bersama-sama. Engkau tilik dia, Engkau berkati dia, berikan dia kekuatan, kesehatan, umur panjang menjadi bagian dalam tubuhnya sehingga dia tetap untuk melakukan tugas melayani Engkau, hadir terus dalam persekutuan ibadah bersama dengan istri, semua cucu-cucu yang ada, diberkatilah mereka. Bapa, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Berkati persembahan ini, biar ini jadikan sebagai pemacu, memberi semangat di dalam kami mau melayani Engkau Tuhan, supaya banyak orang-orang yang mau datang lagi untuk memberi partisipasi persembahan untuk Tuhan, supaya kas perbendaharaan jemaat tetap terisi, dan itu boleh kami gunakan untuk tugas pelayanan kami di jemaat ini. Terima kasih banyak Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dan pemilik kehidupan ini, bahkan yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada-Kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Saya menjemput kita sekalian bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang layak ditinggikan oleh setiap suku-suku bangsa. Mari bersama-sama kita nyatakan, biar Indonesia menjadi kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Sekali lagi kita katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Sebab dengan darah-Mu Kau menebus setiap, Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Mari kita tutup ibadah ini, diundang berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara yang ada di tempat di gedung ini, dan menyertai saudara-saudara anggota jemaat yang ada di rumah masing-masing. Hari ini, besok, dan seterusnya, bahkan selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya. Demikianlah ibadah kita di hari ini sudah selesai. Saya percaya, saya diberkati, Anda diberkati, kita sekalian diberkati malam hari ini. Amin. Amin. Selamat menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati.